Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Yusuf Ardi. Saya salah satu mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi Akuntansi Syariah. Dalam video ini saya akan memaparkan sebuah kasus soal yang berkaitan dengan materi akuntansi transaksi barang dan jasa internasional dan akuntansi kontrak forward dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Untuk lebih memahami dari pemaparan saya, silakan tonton video ini sampai selesai. Baik, kita masuk ke kasus pertama berkaitan dengan akuntansi transaksi barang dan jasa internasional. Untuk kasus pertama dijelaskan, Pak Anton adalah seorang staf manajer. Suatu hari Pak Anton melakukan perjalanan bisnis ke Amerika dan ia mendapatkan upah dari perjalanan itu sebesar 50 juta rupiah. Untuk kurs beli pada saat itu yaitu 14.500 untuk per 1 dolar Amerika. Kemudian permintaan dalam soal ini yaitu berapa bayaran yang akan diperoleh Pak Anton dalam nilai dolar Amerika. Kemudian untuk penyelesaiannya, artinya dari permintaan tersebut berapa bayaran, itu yang kita cari adalah mencari kurs jual. Untuk kurs jual sendiri dapat kita cari dengan cara membagi upah ini dengan kurs beli, yaitu 50 juta dibagi dengan 14.500 dan hasilnya yaitu 3.448,3 dolar. Jadi uang Pak Anton dalam bentuk dolar Amerika itu sebesar 3.448,3 US dollar. Untuk kasus pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke kasus kedua. Untuk kasus kedua ini masih berkaitan dengan akuntansi transaksi barang dan jasa internasional. Pada kasus kedua dijelaskan, Mr. Bejo pergi liburan ke Amerika Serikat dengan dana 100 juta rupiah. Kurs dolar terhadap rupiah di bursa valuta asing tersebut di sebuah bank saat melakukan perjalanan adalah sebagai berikut. Kurs jual ini 1 dolarnya sama dengan 15.000. Untuk kurs beli 1 dolarnya 14.500. Selanjutnya biaya perjalanan untuk berangkat ke Amerika yaitu 2.125 US dollar dan uang yang dibelikan untuk cenderamata atau oleh-oleh itu 1.250 US dollar. Kemudian diminta dari soal ini berapa uang Mr. Bejo yang tersisa dalam rupiah setelah sampai di Indonesia. Artinya kita harus mencari sisa dari perjalanan Mr. Bejo ini. Kemudian untuk penyelesaiannya, Mr. Bejo ini harus menukarkan uangnya menjadi dolar di bank. Maka pihak bank ini sebagai penjual, akan menjual uang asing yaitu berupa dolar ke Mr. Bejo sehingga kurs yang digunakan adalah kurs jual. Untuk menghitungnya, besar dolar yang diterima Mr. Bejo ini sama dengan dana yang digunakan oleh Mr. Bejo yaitu 100 juta rupiah. Ini dibagi dengan kurs jual. Kurs jual ini 15.000. Jadi 100 juta rupiah dibagi dengan 15.000 hasilnya 6.666,67 dolar.
Nah, kemudian selanjutnya mencari biaya pulang pergi. Kenapa harus mencari? Karena dalam soal ini yang tercantum hanya biaya perjalanan berangkat. Nah, kemudian permintaan soalnya ini berapa uang Mr. Bejo yang tersisa dalam rupiah setelah sampai di Indonesia. Artinya perlu mencari berapa biaya pulang yang digunakan oleh Mr. Bejo. Untuk biaya pulang pergi ini dapat dicari dengan melihat biaya berangkat yaitu $2.125 dikali dengan 2. Nah, dikali dengan 2 hasilnya $4.250. Nah, ini biaya pulang pergi. Nah, ketemu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mencari sisa uang Mr. Bejo. Uang sisa Mr. Bejo sama dengan $6.660,67 dikurang dengan biaya pulang pergi sebesar $4.250, kemudian dikurang lagi $1.250 sama dengan hasilnya $1.166,67. Nah, ketemu untuk sisa uang perjalanan dari Mr. Bejo. Kemudian setelah sampai di Indonesia, uang sisa tersebut perlu ditukar kembali menjadi rupiah di bank. Artinya pihak bank ini berperan sebagai pembeli. Nah, akan membeli uang milik Mr. Bejo yang saat itu bentuknya dolar Amerika, sehingga kurs yang digunakan yaitu kurs beli. Sisa uang Mr. Bejo dalam bentuk rupiah dapat dicari dengan hasil sisa tadi dikali dengan kurs beli. Kurs beli sudah ada di soal, yaitu sebesar 14.500. Berarti $1.166,67 ini dikali dengan 14.500 rupiah, maka ketemu hasilnya 16.916.666,67 rupiah. Jadi uang Mr. Bejo yang tersisa dalam rupiah setelah sampai di Indonesia adalah 16.916.666,67 rupiah. Nah, selesai ya untuk kasus kedua. Kemudian dilanjut dengan kasus ketiga. Dalam kasus ketiga jelaskan PT. Nah, untuk kasus ketiga ini berkaitan dengan akuntansi kontrak forward ya. Dijelaskan di soal PT Mebeltop ini melakukan ekspor produk meja dan kursi rotan ke perusahaan Eropa seharga 35.000 euro pada 20 April 2021 dengan penyelesaian kurun waktunya 60 hari. Pada tanggal yang sama yaitu 20 April, PT Mebeltop melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 35.000 dengan kurs forward 1 euro sama dengan 15.670 rupiah untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Untuk kurs spot yang berlaku tanggal 20 April ini kursnya 15.700 dan untuk 19 Juni kursnya
15.650. Oh, ini dalam bentuk rupiah ya, dalam bentuk rupiah. Salah ketik. Kemudian diminta dalam soalnya, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan oleh PT Mebeltop terkait transaksi di atas. Membuat jurnal. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh terhadap laba neto PT Mebeltop akibat dari penggunaan kontrak forward. Nah, kontrak forward ini 60 hari. Kurun waktunya yaitu 20 April sampai dengan 19 Juni atau 60 hari. Oke. Nah, untuk penyelesaian kita lihat pada tanggal 20 April tahun 2021 ini terjadi transaksi penjualan atau ekspor dengan harganya 35.000 euro dan kurs spot pada tanggal 20 April yaitu 15.700 rupiah. Kalau dirupiahkan maka menjadi 549.500.000 rupiah. Jurnal yang dibuat yaitu piutang pada pendapatan penjualan. Nah, ini oke, selesai ya jurnalnya. Kemudian kita lihat di soal lagi, pada tanggal yang sama yaitu transaksi kedua, berarti ya pada tanggal yang sama transaksi kedua pada tanggal yang sama yaitu 20 April. Nah, terjadi kontrak forward, harganya tetap yaitu 35.000 euro. Kemudian kurs forward yang ditentukan yaitu 15.670 rupiah. Kalau dirupiahkan maka menjadi 548.450.000 rupiah. Nah, jurnal yang dibuat, nah ini piutang kepada broker menerima uang rupiah dan hutang kepada broker menyerahkan uang euro besarnya 548.450.000 rupiah. Kemudian di tanggal 19 Juni 2021 ini penyelesaian untuk penjualan atau ekspor dalam kurun waktu 60 hari. Untuk harganya 35.000 euro dan kurs spot untuk 19 Juni yaitu 15.650 rupiah. Kalau dirupiahkan maka menjadi 547.750.000 rupiah. Kemudian kita tentukan ini mengalami kerugian apa mendapat keuntungan dengan cara, nah ini dikurang dengan ini tanggal 20 April 2021 maka diperoleh kerugian ternyata minus yaitu 549.500.000 rupiah dikurang dengan 547.750.000 rupiah
mengalami kerugian sebesar Rp1.750.000. Maka jurnal yang perlu dicatat yaitu kas pada piutang. Kas pada piutang ini sebesar Rp547.750.000. Ini akibat dari diterimanya 35.000 euro tadi. Kemudian yang kedua yaitu beban kerugian kurs pada piutang sebesar Rp1.750.000. Nah, oke ya. Ini untuk penyelesaian 60 hari transaksi penjualan atau ekspor. Kemudian untuk penyelesaian kontrak forwardnya, sini tanggal 19 Juni 2021. Penyelesaian 60 hari kepada broker. Harga spot ini yaitu 15.650 rupiah dikali dengan 35.000 euro, totalnya ini 547.750.000 rupiah. Kemudian harga forward sudah dicari, totalnya 548.450.000 rupiah. Kemudian ini dikurang 547.750.000 rupiah dikurang dengan 548.450.000 rupiah, akhirnya mendapatkan keuntungan 700.000 rupiah. Ini diakui sebagai keuntungan. Nah, jurnal yang perlu dicatat yaitu hutang kepada broker, menyerahkan uang euro, artinya pada keuntungan dari selisih kurs dan kas ini dan ini. Untuk hutang kepada broker totalnya 548.450.000 rupiah. Ini hasil dari forward tadi ya, kontrak forward kalau dirupiahkan. Kemudian untuk keuntungan dari selisih kurs ini mengalami keuntungan yaitu sebesar 700, dan kas ini akibat menyerahkan euro juga sebesar 547.750.000 rupiah. Kemudian yang kedua, jurnal kedua yang dicatat yaitu kas pada piutang. Kas sebesar 548.450.000 rupiah dan piutangnya sama. Ini akibat transaksi kontrak forward di tanggal 19 Juni. Ini sudah kelar untuk poin pertama, yaitu membuat jurnal yang diperlukan oleh PT Mebeltop. Kemudian untuk pengaruhnya terhadap laba neto PT Mebeltop, penyelesaiannya dampak dari kontrak forward terhadap laba neto PT Mebeltop yaitu yang pertama ekspor atau penjualan. Kita lihat ekspor atau penjualan ini mengalami kerugian, bisa dilihat di soal tadinya. Ini mengalami kerugian sebesar Rp1.750.000. Kemudian untuk kontrak forwardnya ini mengalami keuntungan sebesar Rp700.000. Artinya bila ini kita jumlahkan menghasilkan rugi bersih sebesar
Rp1.050.000. Ini pengaruhnya. Artinya dampak dari kontrak forward terhadap laba neto PT Mapletop mengakibatkan PT Mapletop mengalami kerugian dengan rugi bersih sebesar Rp1.050.000. Nah, selesai untuk ketiga kasus soal mengenai akuntansi transaksi barang dan jasa internasional dan akuntansi kontrak forward. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.